it's me Tita and welcome to Pure Vita. Oke, jadi ini video pertama aku karena sekarang kan kita semua lagi stay at home, jadi aku pikir kenapa enggak gitu bikin video. Jadi tahun lalu aku jadi intern atau aku menjalankan internship alias magang di Korea Selatan. Nah, terus waktu aku baru sampai sana, banyak yang teman-teman yang nge-DM tanya gitu. Dan selama aku di sana juga ada yang beberapa orang tanya tentang magang di sana. Sampai aku pulang pun masih ada yang nanya-nanya soal gimana sih magang di sana kayak gitu. Kok bisa, gimana caranya kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ngumpulin aja pertanyaannya di buku. Jadi sekarang I just want to share my experience. Apa yang nanti aku share di sini itu berdasarkan pengalaman aku selama 2 bulan di sana magang. Dan setiap orang bisa punya pengalaman yang beda-beda. Langsung kita mulai aja. Kok bisa sih magang di Korea dan gimana ceritanya? Aku pertama tahu infonya itu di kampus. Jadi bukan informasi yang tertulis gitu sih. Jadi kalau di kampus aku itu semester 7 itu kita harus magang, wajib gitu. Nah, waktu itu kayak semua anak-anak di angkatanku itu dikumpulin di satu aula untuk dijelasin gimana sih di semester 7 ini magangnya itu gimana gitu. Waktu itu juga udah sore kan waktu dijelasin itu, jadi aku juga sebenarnya udah sedikit ngantuk. Cuman tiba-tiba sekelibet aku dengar dosen aku kayak bilang, itu di KBRI Seoul nerima pendaftaran untuk anak-anak yang mau magang di sana. Karena dengarnya cuma sekelibet jadi yakin gak yakin gitu. Akhirnya aku tanya ke dosenku dan ternyata benar. Jadi aku bakal jelasin sedikit dulu apa itu KBRI Seoul. Kalian semua udah tahu kalau KBRI itu singkatan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi representatif Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, di Korea juga ada. Ya udah, akhirnya aku memutuskan untuk daftar. Tita di Korea magangnya di mana? Nah, itu kayak yang tadi aku udah bilang di KBRI Seoul atau Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Seoul, atau Indonesian Embassy atau bahasa Koreanya Juhan Indonesia Desaguan. Ini yang paling banyak tanya ya. Prosedur apply-nya gimana? Jadi prosedurnya adalah pertama kita harus siapin CV. Terus yang kedua motivation letter. Jadi kita kirim 2 berkas. Yang pertama CV, yang kedua motivation letter. Untuk segala informasi aja, misalkan bingung mau kirim pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Waktu itu aku awalnya kirim versi bahasa Inggris. Cuman setelah itu aku dapat balasan kalau aku disuruh kirim yang pakai bahasa Indonesia. Jadi aku kirim lagi CV dalam bahasa Indonesia dan motivation letter dalam bahasa Indonesia. 2 file itu kita kirim via email. Setelah itu CV, motivation letter kita kan pasti dibaca-baca dulu gitu kan. Nah, ini juga ada seleksi. Jadi nanti kita akan ditelepon untuk diinterview. Setelah interview itu beberapa saat kemudian akan umumin kita lolos atau enggak untuk magang di sana. Waktu itu aku sih timeline pendaftarannya emang agak panjang. Jadi aku daftar itu bulan Maret 2019. Terus aku dapat balasan kalau aku bakal diinterview itu kira-kira bulan apa ya, aku lupa. Nah, terus waktu dapat pengumuman di bulan Juni atau Juli itu, aku dapat pengumuman sekaligus di situ dikasih tahu kalau aku bakal ditempatin di periode bulan apa, dan ternyata aku dapat di periode November, Desember. Ya aku tambahin dikit sampai awal Januari karena aku sebenarnya nggak pengen pulang. Aku belum pengen pulang, jadi aku agak extend sebentar, seminggu waktu itu. Pokoknya proses dari aku pertama kali kirim CV sama motivation letter, terus ke interview, terus habis itu ke pengumuman itu sekitar Maret, April, Mei, Juni, Juli, 4 sampai 5 bulan. Cuman itu aku nggak ngerti kalau yang lainnya. Mungkin ada yang lebih cepat, mungkin ada yang lebih lama gitu. Ya udah, itu prosesnya. Ada juga yang tanya, apa harus bisa bahasa Korea? Jawabannya adalah kalau harus wajib gitu sih enggak. Karena kalau untuk di pekerjaannya sendiri di dalam kantor itu mostly kita pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk pekerjaannya. Cuman kalau misalkan komunikasi sih pakai bahasa Indonesia karena kan di dalam kantor juga isinya orang-orang Indonesia juga kan. Cuman kalau misalkan aku boleh kasih saran, ada baiknya untuk yang mau magang ke Korea tetap belajar bahasa Korea dulu. Karena apa? Karena menurut pengalaman aku waktu aku magang di sana, emang nggak semua orang Korea itu mau ngomong bahasa Inggris. Kalau bisa mungkin pasti semuanya bisa. Maksudnya kayak pasti zaman sekarang orang-orang bisa lah bahasa Inggris gitu. Cuman untuk mau ngomong bahasa Inggrisnya itu ada beberapa yang mau, ada beberapa yang enggak. Jadi untuk jaga-jaga, mending kita belajar walaupun sedikit-sedikit aja gitu taunya. Aku waktu itu sebenarnya nggak bisa bahasa Korea. Tapi sebelum aku berangkat ke sana, aku belajar baca sama tulis Hangul dulu. Aku mikirnya kayak kalau misalnya aku bisa ngerti Hangul, aku bisa kayak baca selain di jalan atau di subway station gitu. Jadi aku nggak terlalu yang khawatir nyasar gitulah. Oh, dan juga kalau misalkan kalian belajar dikit-dikit itu keuntungannya adalah misalkan kan kalian di sana nggak mungkin di kantor terus kan, pasti kalian punya kehidupan lain di luar kantor.
misalkan beli makan atau kalian belanja. Aku kan kalau di sana aku suka masak sendiri, jadi aku misalkan beli bahan-bahan gitu kan, mau nggak mau kan pasti aku harus bisa mengerti sedikit gitu. Jadi ya ada baiknya belajar walaupun sedikit, nggak apa-apa. Vita jurusan apa dan waktu di sana magang di divisi apa, terus kesulitannya apa. Aku kuliah itu jurusannya komunikasi. Di sana aku masuk fungsi pensosbud. Diplik itu singkatan dari penerangan sosial budaya dan diplomasi publik. Jadi pekerjaannya masih berkaitan dengan hal-hal yang berbau sosial budaya. Kesulitannya apa? Sebenarnya jujur nggak ada kesulitan yang gimana banget gitu sih, karena setiap dikasih pekerjaan tuh alhamdulillah kayak orang-orang di kantor tuh pada helpful banget gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nggak ngerti, yaudah tinggal tanya aja. Jadi kalau misalkan dikasih tugas, yaudah aku kerjain. Kalau misalkan aku nggak jelas atau ada yang kurang paham atau nggak bisa gitu, aku pasti tanya dan pasti dibantuin. Jadi nggak ada kesulitan yang gimana-gimana. Cuman waktu itu karena aku kesana itu ngepasin ada ASEAN Republic of Korea Summit di Busan waktu itu, dan waktu itu aku juga pergi ke Busan untuk summit itu. Nah mungkin karena aku tuh seumur hidup belum pernah, jadi pengalaman aku di Busan itu, di summit itu pengalaman baru buat aku dan banyak pelajaran juga. Suka dukanya apa magang di Korea? Ini ya aku pisahin jadi dua ya, di dalam kantor dan di luar kantor. Jadi sukanya orang-orang di kantor itu seru-seru, baik-baik, ramah-ramah, baik deh pokoknya baik dan seru banget. Jadi aku kayak nggak ngerasa asing walaupun berada di tempat yang jauh banget gitu. Nah terus bisa nambah pengalaman dan pengetahuan tentang Indonesia Korea, Korea Indonesia, atau pengalaman-pengalaman yang aku sebenarnya belum pernah dapat gitu. Jadi kayak yang tadi aku cerita, aku datang ke summit di Busan itu, kebetulan pada waktu itu kan memang ada kunjungan presiden ya, maksudnya Pak Presiden juga datang ke sana. Jadi kayak pengalaman baru buat aku belum pernah selama ini ketemu Bapak Presiden. Cuma waktu di sana alhamdulillah senang banget rasanya. Kalau di luar kantor itu aku senengnya public transportnya itu gampang dijangkau banget. Jadi kayak gampang mau kemana-mana gampang gitu. Aku biasanya naik subway atau nggak naik bus. Cuman aku lebih sering naik subway karena nggak tahu, aku lebih suka aja. Aku lebih suka naik kereta dibanding naik bus. Oh karena kalau naik bus itu agak apa sih, jalannya agak kurang mulus, gak semulus kalau kita naik kereta menurut aku. Selain public transport, di sana tuh skincare banyak banget, di mana-mana ada gitu. Jadi nggak susah. Sebenarnya di Indonesia juga banyak ya skincare, cuman kan kayak harus pergi ke mall untuk beli skincare. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya kan? Tapi kalau di sana, even di perjalanan dari kantor sampai aku ke tempat tinggalku waktu di sana, itu tuh kayak di jalan itu kan banyak ya, misalnya di kiri ada The Face Shop, kanan ada Holika, terus di kiri ada Etude House. Jadi kayak gampang banget kalau mau dapet skincare. Oh terus aku sukanya di sana tuh banyak banget barang-barang dan perintilan-perintilan yang lucu, misalkan anting-anting, gelang, kalung kayak gitu tuh banyak gitu. Kadang aku suka lihat di subway station tuh ada, itu lucu-lucu guys. Terus juga baju-baju di underground shopping mallnya itu tuh murah dan bagus. Maksudnya bagus tuh kayak dalam arti lucu gitu, aku suka. Aku juga sukanya karena di sana ada winter, jadi aku kan suka dingin. Dan waktu aku di sana, walaupun belum turun salju, tapi aku senang karena dingin. Oh ya, ada lagi, kayak bisa tiba-tiba ketemu artis gitu. Jadi pernah waktu itu aku pulang dari kantor, dan pas perjalanan ke tempat tinggal aku di sana tuh kayak ada rame-rame gitu kan, nggak ngerti itu apa ya. Terus kayak, kan tuh kok rame-rame gitu. Ternyata di situ ada jangan lupa di like, subscribe, dan di komen juga ya.